Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu saya hormati, kita lanjutkan ngaji kita kitab Risalatul Mu'awanah. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang bagaimana kita memanage kelembutan di dalam diri kita supaya hati kita tetap dijaga dalam kondisi rohiman ya, istilah itu kasih sayang, belas kasih kepada semua orang. Untuk itu yang digarap adalah hati kita matur kepada Allah supaya hati kita bisa sesuai dengan Al-Quran. Dan hadis ini rukan Nabi Muhammad SAW ala dunya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad wa hadrat Hafizan al-Abid bin Idrus wa bismi birjam sadatin wa abaina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika birrahmatil ibadillahi wa syafaqa 'ala khalqillah. Hendaklah kalian punya belas kasihan terhadap hamba Allah dan sayang kepada seluruh makhluk Allah. Wa kun rahiman syafiqan ulufan ma'lufan. Hendaklah kalian jadi orang yang punya rasa belas kasihan dan selalu sayang, ulufan ma'lufan, itu friendly kepada siapapun, akrab, lembut dan akrab. Wahdzar an takuna fadhun ghalidho. Hati-hati jangan sampai punya hati yang keras, kaku, kasar. Ngomongnya kasar, wanitanya keras. Omongannya kasar, artinya kasar, sikapnya kasar. Walaupun benar kalau kasar itu sulit untuk diterima. Walidon itu kaku. Kalau ada pendapat itu nggak bisa diterima oleh dia. Padahal sebetulnya orang sesalah apapun ada benernya. Orang sebenar apapun ada salahnya. Orang sejelek apapun ada baiknya. Orang sebaik apapun ada jeleknya. Nggak ada yang jelek, full. Nggak ada yang baik, full. Ada aja. Karena itu sebetulnya debatable. Setiap yang kita sampaikan sebetulnya debatable. Ini beberapa teman aktif untuk melarang rokok misalnya. Tapi kalau dilarang beneran ya, apalagi sampai diharamkan, efeknya panjang sekali. Karena jalan yang kita lalui di depan rumah kita itu dibangun oleh dana APBD atau APBN yang ujung-ujungnya ada pajak rokok yang cukainya sedemikian besar. Pendidikan kita, bahkan sampai beasiswa kita, ada teman nggak mau dapat beasiswa jarum. Kenapa? Beasiswa jarum kan dari rokok jarum. Rokok jarum itu rokok. Nah, jadinya ribet sekali dia. Betul nggak cuma dari rokok. Beasiswa Sampurna juga ada. Ada juga dari, sebenarnya nggak cuma beasiswa dari perusahaan swasta, beasiswa negara pun demikian, dari APBN juga. Ini kalau terlalu itu ya ruwet jadinya. Dan demikian pula kalau sampai menghalalkan, mesti ada errornya. Rokok itu bahayanya. Semuanya ada bahayanya. Termasuk makan gula juga ada bahayanya, dia diabetes. Orang seumuran saya ke atasnya, umur 50 ke atas, harus hati-hati. Karena makan apapun sekarang ini risikonya sangat besar. Jadi, makan apapun yang nggak boleh berlebihan. Kalau begitu, apa? Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi, yang betul pun ada salahnya. Au function Javian. Baiklah. Jadi kita tata, kita manage supaya tidak kasar kepada siapapun dan supaya tidak kaku dalam berpendapat. Masih ada ruang-ruang bergerak. Kadang-kadang ada orang yang punya prinsip terlalu kuat sehingga nggak bisa ditekuk, akhirnya dia kesulitan sendiri. Dulu ada sebuah cerita pas hari raya Idul Adha, mau ada hari raya korban, ada seorang yang cukup kaya dari desa tanya kepada Pak Yai, Pak Yai saya ini punya keluarga 7 orang ditambah 1 bayi. Kalau saya korban pakai sapi yang ini boleh nggak? Sapinya besar sekali. Jadi nggak cuma besar, tapi besar sekali. Saking besarnya harganya yang mahal ya bagus. Kenapa kok begitu? Ya, saya kepingin sekeluarga bisa bareng-bareng ke surga naik sapi ini nanti. Dan ada kisah juga, ada riwayat bahwa itu akan bisa dinaiki. Ya nggak sah, jalur fikih itu kalau 7 orang itu ya 1 ekor sapi. 1 ekor sapi nggak bisa dipakai 8 orang. Ya. Ini kayaknya sih kencang dia pendapatnya itu. Ya, nggak bisa korban kalau gitu. Nah, padahal
Sisi lain ada itu jawabannya. Ada Pak Yai yang lain lagi secara politis beliau jawab, oh ya sah, loh jadi sah 7 orang ini dengan 1 ekor sapi ini. Sah, sapimu besar kok. Iya, sah ini. Cuman karena sapimu saking besarnya, anakmu yang paling kecil itu kan masih bayi itu. Dia nggak akan bisa naik. Dia butuh bancik, butuh tangga. Tangganya apa Pak Yai? Tangganya seekor kambing. Oh baik kalau gitu saya belikan 1 ekor kambing, Bu. Ternyata bisa. Nekuk pendapat yang kayak begitu. Jadi jangan keburu apa-apa itu langsung, oh ini salah, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Apalagi pendapat itu berhubungan dengan kekeluargaan, persaudaraan, pertemanan, decision maker untuk perusahaan, untuk instansi kita, apalagi kepentingan-kepentingan orang banyak. Itu pasti ada, akan debatable. Jadi kalau main kaku-kakuan, biasanya akan kesulitan. Kesulitan untuk masuk. Beberapa kiai yang bisa menundukkan orang-orang yang katakanlah ya, mohon maaf ini yang PSK misalnya ya apa namanya itu, ya kerja seksual itu. Nah, kayak gitu itu gimana cara masuknya? Masa langsung dipidatoi, ini haram, itu neraka, zina masuk neraka. Ternyata enggak, pada kiai ternyata itu include di dalamnya. Dia bisa menyelesaikan masalah yang ada di internal sana, kemudian bisa masuk cerita-cerita di sana, berarti harus mensahabati. Untuk bisa mensahabati itu harus perang dengan dirinya sendiri dulu kan. Jadi beberapa teman yang aktif di pemberdayaan masyarakat itu dia harus berbesar hati, berlapang dada. Dadanya nggak boleh sempit, dadanya harus luas sekali, bisa memaafkan. Termasuk orang-orang yang jahat misalnya para preman, orang-orang yang kerjaannya itu hanya memalak. Gimana cara mengentasnya? Harus berbesar hati itu, harus punya rasa kasih sayang kepada mereka untuk bisa dientas. Kalau cuma berbekal jengkel, nggak akan bisa menyentuh mereka. Apalagi kalau jengkelnya itu ada kepentingan pribadi, pernah kena misalnya. Kalau mereka bisa membuka hatinya, melapangkan dadanya, maka yang seperti itu akan dia bisa terima. Ya apa orang jelek itu ada baiknya, ada sisi baiknya. Sampai suatu ketika ada teman yang bisa mergoi, ada pekerja seksual ya, perempuan WTS lah itu kasarnya. Ternyata setelah tanya, penghasilan selama ini untuk apa Bu? Mbak, untuk apa? Untuk biaya anak saya Pak. Anak sampean sekolah di mana? Mondok Pak, di pesantren, dia lagi ngafalkan Quran. Loh coba. Berarti duit yang dia pakai itu untuk menghidupi anaknya, sekaligus untuk bayar pondoknya, yang artinya dipakai untuk ustadznya. Loh, ustadznya makan duit dari mana? Dari hasil itu juga. Saya nggak tahu aja. Ini dimanapun itu benar ada sela-sela yang dia bisa masuki. Alhasil untuk mengentaskan orang dari keterpurukan, untuk merehabilitasi seseorang, tentu saja harus dibutuhkan dada yang sangat lapang, sangat luas. Ini juga terpengaruh juga, termasuk juga diri kita sendiri kepada yang terdekat kita, siapapun itu, kepada anak, kepada istri, kepada famili, saudara. Kenapa kalau nggak terbuka, kalau hatinya nggak lapang? Selalu akan protes, nggak bisa, selalu nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Dan sebetulnya kalau mau didengarkan dulu, didengarkan, istilahnya itu tidak ada tuntutan apapun dulu, santai aja didengarkan, itu akan ada celah-celah cukup banyak yang bisa menjadi alternatif pemecahan masalah. Nah, kita kadang-kadang gagal fokus, karena terlalu fokus sama yang kita tuju. Padahal di sisi lain masih banyak fokus-fokus yang bisa kita pakai. Saya ambil contoh fokus yang paling gampang aja. Ketika Anda difitnah orang, dimarahi orang, difitnah orang. Kalau kita ngambil dari satu fokus saja, wah saya difitnah ini, penghinaan ini, menyakitkan, merendahkan harkat martabat saya. Tapi di sisi lain sebenarnya ada fokus yang bisa kita tuju. Apa coba? Doa kita mujarab. Karena orang yang difitnah itu orang yang didolimi. Orang didolimi itu madlum, doaul madlum mustajabun. Doanya orang terdolimi itu mustajab. Dikabulkan oleh Allah. Meskipun nggak pakai ngelakon-ngelakoni, jalani. Walau karena fasikon, meskipun dia itu orang nakal. Saya ini kalau berdoa apa diterima Allah Ta'ala, Pak. Saya ini orang yang nakal, maksiat saya banyak. Tapi ketika difitnah itu statusmu jadi madlum. Kalau madlum itu mustajabun. Walau karena fasikon, walaupun kamu itu orang yang nakal. Loh, kan? Ini berarti ada ngelakoni yang paling hebat yang tanpa harus repot-repot harus jalani sesuatu ritual ibadah misalnya, atau datang ke Mekah doa di Multazam misalnya, atau hijrah Israel. Enggak perlu harus begitu. Ketika difitnah, ketika didolimi orang, disakiti orang, itu saat yang
tepat mujarab untuk berdoa. Kalau perlu doa-doa yang kira-kira berat sekali untuk tercapai, itu dimainkan itu. Disampaikan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya sedang didolimi, berarti saya ini madlum. Karena saya madlum, terdolimi, maka doa saya mujarab dengan ini, ya Allah, saya mohon kepada Engkau, anak saya yang sedang berada di sana jauh sekali, itu mohon lindungilah ya Allah. Berilah kesuksesan pada studinya atau karirnya. Itu doa-doa disampaikan semua. Saya juga mohon supaya saya husnul khotimah ya Allah, itu. Sampaikan semuanya. Ini berarti ada fokus lain di antara ada problem-problem yang itu. Karena memang Allah Ta'ala menyediakan itu. Banyak sekali. Contoh lain dalam surat Al-Insyirah ya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada suatu al-usri itu kesulitan, terdapat yusron, kemudahan. Inna ma'al usri, sesungguhnya pada suatu kesulitan, yusron terdapat kemudahan. Mungkin bagi teman-teman yang baca artinya dengan terjemahan, bunyinya akan begitu. Sesungguhnya pada suatu kesulitan terdapat kemudahan. Sesungguhnya pada suatu kesulitan terdapat kemudahan. Ini aneh, dua kalimat kok diulangi. Kontennya sama. Apakah mubadir ini? Mungkin bagi sebagian teman jawabannya, Pak itu bukan mubadir, tapi itu penekanan. Taukid, oke lah taukid. Tapi kalau saya memakai prinsipnya alfiyah. Alfiyah itu prinsip-prinsip berbahasa Arab ya. Apa namanya? Nahwu ya. Di dalam nahwu itu kalau kita punya dua kata yang bentuknya itu nakiro itu kata benda yang berakhiran tanwin. Yusron itu tanwin. Tanwin itu berarti ya isim yang sifat nakiro. Kalau yang berawalan al itu namanya ma'rifat, isim ma'rifat. Jadi ada dua macam isim ma'rifat, ada isim nakiro. Kalau isim ma'rifat itu berawalan al, tidak berakhiran tanwin. Kalau isim nakiro berakhiran tanwin, tidak ada alnya. Jadi nggak boleh al itu digabung tanwin, al yusron nggak boleh. Al yusro atau yusron. Bedanya apa? Dalam bahasa Inggris kita bisa membedakan. Dalam bahasa Indonesia agak sulit. Agak, bukan tidak bisa ya, agak. Apa? Kalau bahasa Inggris, isim nakiro itu book, sebuah buku. Tapi kalau isim makrifat, al, itu kalau bahasa Inggrisnya the book. Buku ini, mana bukunya? Ini ada bukunya. Di definitif bukunya ada. Tapi kalau a book, suatu buku, sebuah buku, the man, ar-rijal, itu adalah artinya orang itu. Mana orangnya? Itu orangnya. Kalau rijalun, seseorang, mana orangnya? Pokoknya ada orangnya, sudah nggak usah dicari orangnya, itu rijal. Jadi tidak fix. Maka yusron kalau diulang dua kali, dia akan mengacu ke benda yang berbeda. Isim nakiro kalau diulang dua kali, dia akan mengacu ke benda yang berbeda. Isim makrifat kalau diulang dua kali, mengacu ke benda yang sama. Kalau tadi the man, sekarang the man, itu man yang sama. Kalau tadi a man, sekarang a man, itu nggak mesti orang yang sama. Itu berbeda malah orangnya. Gitu. Maka inna ma'al usri, fa inna ma'al usri, al-usri disebut dua kali. Al-usri itu apa? Kesulitan. Yusron disebut dua kali. Yusron itu apa? Kemudahan. Perhatikan, berarti ada al-usri yang disebut dua kali, yang maknanya al-usri yang sama. Yusron disebut dua kali, yang maknanya yusron yang berbeda. Maka untuk masalah yang sama itu sebetulnya Allah Ta'ala menyediakan solusi-solusi kemudahan-kemudahan yang berbeda-beda. Maka kalau mau dimaknai secara nahwu begini bunyinya. Fa inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya pada suatu kesulitan itu terdapat suatu kemudahan. Inna ma'al usri yusron, dan sesungguhnya pakai dan ya. Sesungguhnya pada kesulitan yang sama itu tadi, ada itu tadinya. Yusron terdapat kemudahan yang berbeda. Itu. Baru tahu ya. Ini harus tahu ini, kita harus tahu ini. Bahwa sesungguhnya pada satu masalah yang sama, Allah Subhanahu wa taala berkenan menyediakan solusi lebih dari satu, minimal dua. Makanya teman-teman yang sedang tugas akhir, skripsi, itu kalau ngomong, maaf Pak, topiknya sudah habis, dihabiskan ke kakak kelas saya. Wah, bujuk sama itu. Taman durung moco. Yang S2 tesisnya belum rampung, kenapa? Nggak nemukan kontribusi, Pak. Kontribusinya sudah dihabiskan teman-teman saya. Wah, bujuk sama ini. Masalah yang sama itu bisa dipecahkan dengan cara yang berbeda-beda. Satu masalah yang sama, itu bisa dipecahkan dengan cara yang berbeda. Kalau yang dulu pakai cara begini, sekarang cara yang begitu. Nah, ini yusron-yusron yang banyak ini oleh Allah Ta'ala disediakan. Maka dalam suatu masalah pun, kita bisa pindah sudut pandang akan menghasilkan satu kesimpulan yang berbeda.
Bisa aja kesimpulan yang pertama tadi adalah problem. Kesimpulan kedua, itu adalah kemudahan, benefit itu, advantages, bukan disadvantages tapi advantages. Jangan sampai kuliah dokter nggak selesai gara-gara tidak ada problem yang bisa dipecahkan. Problem orang lain bisa dipakai. Bisa. Yang penting solusinya berbeda. Nah, berbeda itu namanya original. Walaupun sedikit, tapi kan beda. Itu original. Jadi kemampuan seperti ini yang dimiliki oleh para ilmuwan, teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan, itu insya Allah banyak sekali solusi-solusi yang masih terbuka, open problem. Alhamdulillah Allah Ta'ala menciptakan problem di dunia ini open problem. Jarang ada yang close problem. Artinya open problem itu, masalah itu masih open, terbuka untuk dipecahkan, solving oleh orang lain. Kalau close problem berarti masalah itu sudah tidak mungkin dipecahkan dengan cara lain. Dan itu Allah Ta'ala menciptakan hampir semua masalah ini open problem. Tidak close. Artinya banyak kesempatan bagi kita untuk bisa memecahkannya. Maka dari satu sisi kita bisa melihatnya, di sisi lain kita bisa melihat dengan cara yang berbeda. Mungkin dari satu sisi dia itu kurang ajar, tapi di sisi lain ternyata dia itu tumpuan hidup keluarganya. Di sisi lain ternyata dia itu menolong banyak sekali di lingkungannya. Oh gitu. Ini cara melihat kita ini. Karena itu akan timbul kasih sayangnya. Digoleki apike gitu. Mungkin beberapa orang ya sama anaknya misalnya gregetan. Tapi coba dilihat dari sisi lain, anakmu itu menyenangkan kamu, dia itu betapa patuhnya kepada kamu, betapa dia itu mau ibadah. Terus gelem sembahyang arek zaman saiki alhamdulillah. Terus gelem ngaji alhamdulillah luar biasa. Sampai ngomong apa neh, sampai dipaksa-paksa sampai akhirnya anaknya sedih. Ini di sisi lain mari kita lihat. Istri, kata suami, walaupun kadang-kadang gregetnya coba iling dia itu mau-maunya menghabiskan sisa umurnya itu hidup penuh bersama kamu. Itu mana ada manusia mau begitu? Mau-maunya dia itu menolong kamu di saat kamu sedih. Mau-maunya dia itu membantu kamu bikin makanan atau mencarikan uang untuk kamu. Ini adalah sisi-sisi lain yang akan menimbulkan syafaqah. Kalau kita dari satu sisi sulit, coba ditinjau dari sisi yang berbeda. Maka akan ada syafaqah itu. Ada rasa belas kasihan, rasa sayang. Sama ini kepada anak buah begitu, kepada pimpinan begitu. Mana ada pimpinan menganggap anak buahnya itu rajin, mesti menganggapnya males. Tapi coba dari sisi lain, ternyata pada hari yang nggak seharusnya kerja dia mau ngerjakan. Ternyata walaupun sulit dia ternyata mau berusaha. Ternyata cari kelebihannya. Begitu pula pimpinan, mana ada pimpinan dianggap sebagai loman. Di mana-mana anak buah menganggap pimpinan itu ya pelit. Coba di sisi lain, ternyata saya di sini mendapatkan ilmu banyak. Kenapa di sini saya mendapatkan bimbingan yang luar biasa. Bimbingan yang kayak gini nggak saya dapatkan tempat lain. Cari. Kalau dari situ ketemu, syafaqah. Bisa kita sayang, bisa lembut, bisa friendly, bisa akrab dengan siapapun. Bahasa Al-Qur'annya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cari baiknya, terus apresiasilah. Apresiasi kalau bisa dengan lisan. Fahaddits itu soalnya ceritakan dengan lisan. Omong no. Gak cukup dibatin saja, tapi diomong no. Alhamdulillah, matur nuwun ya Dik. Alhamdulillah selama sekian puluh tahun kamu masih tetap berkenan bersedia hidup bersamaku. Kamu kok nggak sampai bingung marah-marah. Kamu kok masih betah bersama saya. Padahal saya loh sering emosi kayak gitu. Kamu masih betah. Diomongkan. Yang begini-begini ini akhirnya membuat syafaqahnya itu, rahmah itu keluar. Belas kasihan, kasih sayang itu keluar. Eksis di dalam keseharian kita. Nah, yang baliknya adalah falon golito. Itu keras, ngomongin kasar ya, kasar. Itu berang-berang. Kalau diukur desibelnya itu bisa 40 desibel. Frekuensinya tinggi sekali. Ngomong mbok sing santai mbok, ojo ngegas. Ngomong apa selalu ngegas. Kalau sudah ngegas itu maka auranya aura keributan. Sehingga orang jadi malas. Aisyah Jafian, jangan sampai kamu jadi berbuat yang keji. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, innama yarhamullahu min ibadir ruhama. Allah Ta'ala sungguh sangat menyayangi orang yang punya belas kasih sayang kepada orang lain. Sampai nggak usah repot-repot, irhamna ya arhamar rahimin, sampai sedih-sedih, jangan. Sampai cukup sekali nggak apa-apa, 3 kali udah baik. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah.
Kasihani oleh saya, cukup sini sedikit. Kenapa? Sama asal kasihan dengan orang, itu akan otomatis dikasihani oleh Allah. Waman la yarham la yurham. Bagi orang yang tidak punya belas kasih, la yurham, tidak akan dikasihani Tuhan. Nah, bagi orang yang tidak biasa belas kasihan ke orang lain, suka tega kepada orang lain, tega kepada anaknya sendiri, tega kepada adiknya sendiri, kakaknya sendiri, bahkan istri atau suaminya sendiri, wis nggak usah banyak-banyak berdoa ya Arhamar irhamna. Kenapa? Nggak mandi, nggak tembus doanya. Kenapa? Sudah dijamin. Waman la yarham la yurham. Orang yang tidak punya belas kasihan tidak akan dikasihani oleh Allah. Caranya. Sama ini, bantuan pun demikian. Allah Ta'ala berkenan suka menolong orang yang gemar menolong orang lain. Wallahu fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala gemar menolong orang yang gemar menolong orang lain. Jadi kalau saya terbiasa untuk menolong orang lain, jangan bingung. Nanti setiap kesulitan apapun akan ditolong oleh Allah. Kalaupun nggak seketika, ya ada jeda waktu. Kalaupun nggak sekarang, mungkin besok. Kalau bukan banyak, mungkin sedikit, diganti dengan pertolongan yang lain. Bisa jadi. Dan itu adalah kehendak Allah supaya kita jadi senang. Begitu hadirin. Dan bagi orang yang nggak gemar menolong orang lain, sangat pelit untuk menolong orang lain, ya ditenang. Nggak usah repot-repot berdoa, ya Allah tolonglah saya. Nggak usah, percuma, nggak tembus. Nggak mau jarab itu doanya. Sama dengan orang minta maaf, ya Allah ampunilah saya, mohon ampunan. Tapi dia nggak bisa mengampuni orang lain, nggak bisa memaafkan orang lain. Di dalam dadanya masih tersimpan dendam kesumat. Nggak tembus. Kita pun mendoakan dia, kalau dia keburu mati, Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Sama aja nggak tembus. Karena dia itu punya rasa dendam yang kuat sekali. Nek mangkel mbek uang nggak tentek. Jeru sekali. Ada orang itu yang guyang, tapi kayak semangkal kejentok weh. Tak lawase. Semuanya itu disimpan dalam dadanya. Enggak boleh. Umat Islam enggak boleh begitu. Nanti diterangkan di berikutnya. Maqala alaihi salatu wassalam, al-mu'minu ulufun ma'lufun. Orang mukmin itu mesti lembut dan mesti friendly, akrab dengan siapapun. Wala khairu fi man la ya'rif wa la ya'rif. Dan enggak ada baiknya orang yang kasar, yang tidak akrab dengan siapapun. Ya bisa istilah bahasa Surabaya nyanak ya. Nyanak, gerapiak. Dengan siapapun itu. Akhirnya nggak bisa diajak ngomong. Ini bisa diajak ngomong. Ulufun ma'lufun. Kenapa kok begitu? Karena orang mukmin itu beriman pada Allah. Orang beriman pada Allah itu merasa aman. Tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bermanfaat di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Seperti ini kalau ada yang manfaat, itu izin dari Allah. Ada yang menyakitkan, itu pun karena izin Allah. Saman kok gak iso berangkat, kenapa? Itu ditipu orang itu, orang yang kurang ajar itu begini. Oke lah, dia kurang ajar. Tapi itu tetap izin Allah. Walaupun katakanlah ya Nabi Adam makan buah khuldi misalnya, buah Hawa makan buah khuldi. Nggak tahu makan atau enggak, yang kan mendekati soalnya. Ini wala taqraba, jangan mendekati. Oke lah, itu ada kekeliruan. Tapi dengan kekeliruan itu, akhirnya kita bisa berada di dunia. Dan akhirnya menjadi khalifah fil ard sesuai desain awal Allah Ta'ala. Karena sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat tanya, Qala taja'alu fiha may yufsidu fiha may yasfiku dima. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyampaikan ide kepada para malaikat berupa ja'ilun fil ardi khalifah. Akan bikin khalifah di muka bumi. Yaitu para manajer, orang yang mengelola bumi ini. Tapi itu nggak akan terjadi kalau berada di sorga. Itu terjadi kalau sudah di bumi. Nah, sarana menuju ke bumi itu apa? Sarananya ya bukan buah kulti tadi. Maka dengan makan buah kulti itu, ini pernah ditanyakan ini oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya, Nabi Adam, ngapain sih jenengan dulu kok makan buah kulti segala? Ini akhirnya kita semua di dunia kerepotan ini. Coba nggak usah makan buah kulti, kan kita di sorga. Gini loh Nabi Musa, saya makan buah kulti ini akhirnya kita berada di dunia. Dan akhirnya kamu mendapatkan kalimullah. Orang yang diajak ngomong sama Allah, disayangi oleh Allah. Coba kalau nggak begitu, kita nggak di dunia, sama nggak oleh gelar itu juga. Sama. Jadi mungkin jangan atau saya atau kita semua ini pernah nggak enak suatu masa lalu. Tapi tanpa itu kita nggak bisa sampai di sini sekarang. Ya itu yang sudah digariskan Allah Ta'ala. Cara melihat pendapat atau
meninjau apa istilahnya tadi itu sudut pandang ya. Sudut pandang itu kalau dari satu sisi saja akhirnya keluar. Tapi kalau dari sisi lain kita tinjau, banyak kita tinjau. Nah, di sini tadi alun maklufun, tenang aja, nggak akan ada yang mengganggu kami. Kita nggak ada orang yang mengganggu. Lah itu seperti mengganggu, itu sepertinya aja mengganggu. Dia nggak mengganggu sesungguhnya, tapi Allah memperjalankan dia supaya seperti mengganggu, supaya kita mepet kepada Allah. Gitu. Itu wahdar antahjiru musliman li hadzi nafsik. Ini hati-hati, jangan sampai nggak nyapa kepada sesama muslim atau setidaknya pada sesama manusia. Lihat nafsik untuk nuruti hawa nafsu. Ada tendensi. Fa ini tadad masalah diniyah hajruhu. Oke lah kalau itu masalah diniyah. Diniyah itu keagamaan. Jadi orang ini memang betul-betul menghalangi pembangunan masjid misalnya begitu. Ini masjidnya sudah mau jadi. Tapi tadi dulu menghalangnya kenapa? Kalau menghalangnya karena ini mengganggu orang, Pak. Kalau taruh di sini, memang betul untuk kemegahan masjid, tapi orang akhirnya terganggu. Ya dibetulkan. Ini beberapa teman itu suka masang BTS atau masang pemancar di menara masjid. Tetangga sekitarnya merasa terganggu. Nah, atas nama masjid, atas nama sama nggak terima. Lu nanti dulu mengganggu apa enggak? Nah, ternyata ada kebutuhan untuk cari duit. Karena kalau dipasang di situ duitnya banyak, sehingga kita nggak usah urunan nyumbang masjid pun sudah terjamin masjidnya. Oh, hati nafsik berarti. Tapi kalau ada masalah lain, wah nggak apa-apa Pak, biar kita kalau telepon itu lancar suaranya karena sinyalnya kuat umpamanya. Silakan dipikir, tapi istilahnya adalah diniyah. Kebutuhan bukan hati nafsik. Silakan ditinjau dari segi apapun, tapi jangan sampai sekedar menuruti hawa nafsu. Ini adalah masalah diniyah. Nah, kalau ada masalah diniyah, sampai orang itu didiamkan, itu pun masih ada batasannya. Falah tahjurhu fawqa salasati ayyam. Jangan sampai kalian saling diam selama 3 hari, lebih dari 3 hari. Nah, nun sewu, di antara kita semua ini ada yang pernah disakiti orang lain enggak? Pernah. Marah. Terus didiamkan. Nah, sama diamkan berapa hari coba? Masih ingat enggak? Lebih dari 3 hari. Enggak boleh. Maksimum 3 hari. Jadi kalau dicubit orang, sakit pasti itu. Mana aja dicubit enggak sakit. Apa kita boleh mendiamkan dia? Boleh. Tapi maksimum 3 hari. Enggak apa-apa. Dibatasi ya, maksimum 3 hari. Kenapa? Faqad qala Rasulullah bersabda, "Man hajara akhahu faqad salasati adkhalahu Allahu an-nar." Lebih dari 3 hari masih belum bisa memaafkan, keburu mati. Matinya masuk neraka. Saya ini ya, bagi yang lagi belum bisa memaafkan kepada istrinya, pada suaminya, pada anaknya, oke lah nggak apa-apa kalau dia salah. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari, keburu mati, matinya masuk neraka. Termasuk jengkel kepada tetangga, jengkel kepada teman, jengkel kepada anak buah, jengkel kepada atasan kita. Ojo lebih teko 3 dina. Lebih teko 3 dina kedisian mati, mlebu neraka. Illa ayyatadarakahu bi rahmatih. Ya tentu saja kecuali kalau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nilai aslinya, defaultnya, bahasa komputer default ya. Ini defaultnya neraka. Jadi neraka lebih dari 3 hari. Karena itu sebisa mungkin kalau jengkel, kalau lagi mangkel, jangan lebih dari 3 hari. Lagian kata dokter ya, lebih dari 3 hari, bukan 3 hari ya, banyakkan jengkel, kelamaan jengkel itu, akhirnya keluar hormon-hormon yang bikin sakit badannya itu. Entah itu di ginjalnya, entah di jantungnya, entah di pankreasnya, hati, dan sebagainya. Bisa jadi diabetes, bisa jadi kelamaan mangkel. Nggak lang diculno. Kalau sudah mangkel, disimpan kan bara panas itu. Itu merusak anggota fisik. Itu kalau hati itu sehat, maka seluruh badan jadi sehat. Kalau hati itu sakit, seluruh badan jadi ikutan sakit, terpengaruh oleh itu. Istilahnya dokter apa? Hormon kortisol ya. Ya, kebalikannya dopamin. Kalau hormon dopamin itu bikin gembira. Kalau kortisol itu bikin ya jadi penyakit. Nah, dengan demikian kita hindari apa-apa yang bikin kita merasa tertekan, merasa sendirian, merasa dikhianati, merasa ditinggal. Nah, yang begitu-begitu oke, boleh. Tapi jangan lama-lama, maksimum 3 hari. Udah ya. Ya dapat ini penting ini supaya nggak kelamaan. Kalau kelamaan ada penyakit. Wa mahallu hadza idza kana al-hajru ta'dibi fa amma idza kana li yanihi batilan aw tarakahu
Haqqan fala akhru lahu illa biruju'ihi ilal haqqi. Kalau memang gara-garanya barang-barang yang hak, apa boleh buat? Barang-barang hak dan batil. Dia itu korupsi, misalnya koruptor misalnya. Ya, mau apa lagi? Ya kita harus menyadarkan dia. Kalau nggak mau disadarkan, nggak usah masuk dalam komunitas kita. Tapi tetap hati kita tetap dijaga. Ojo benci wong, benci kelakuannya. Jangan sampai benci kepada manusianya. Artinya kita masih punya kasih sayang dia. Kasih sayang kepada dia untuk menyelamatkan dia, ojo sampai nyemplung neraka. Heran, ada orang suka bom bunuh diri. Bahkan mendukung bom bunuh diri. Itu kalau ditanya, Mas, sampean kok bunuh diri itu ngapain? Bunuh diri. Ya ini demi tegaknya Islam ini. Oke, tegaknya Islam. Oke. Kalau sampean bom bunuh diri di situ, dia meninggal, sampean juga meninggal. Kira-kira kemana? Ya, saya ke surga, dia ke neraka. Berarti kamu senang ya kalau orang itu masuk neraka? Nanti dulu, senang apa enggak? Soalnya Rasulullah itu enggak suka kalau ada salah satu umatnya itu masuk neraka. Bahkan Rasulullah itu sampai berdoa panjang sekali khusus supaya bisa memasukkan ke surga. Bahkan sampai diberi hak syafaat, itu syafaat untuk siapa itu? Untuk umatnya supaya bisa masuk ke surga. Enggak sampai kecemplung ke neraka. Rasulullah puluhan tahun berdakwah, diturunkan para sahabat itu untuk menyelamatkan orang bisa masuk surga atau untuk jerongkok nawang mlebu neraka. Untuk orang bisa masuk neraka. Dia menyelamatkan orang masuk surga. Maka kalau ada keinginan justru memasukkan mereka ke neraka, itu gak bodoh mbak keinginan Kanjeng Nabi. Gitu kok niru katanya ikut sunnah Rasul. Ya jauh dari sunnah Rasul. Sunnah Rasul kalau Rasulullah kalau ada orang jahat, jelek, itu didoakan supaya baik. Nah kalau kita misalnya mendoakan, ya Allah itu jelek, bunuhlah dia ya Allah, hancurkanlah dia sehancur-hancurnya. Nah beda sama Rasulullah berarti. Itu kok menurut katanya ikut sunnah Rasul. Salah, Rasulullah nggak gitu. Sunnahnya Rasulullah itu mendoakan. Ya Allah, ya Allah, kaum saya ini nggak tahu ya Allah. Karena itu maafkanlah mereka. Itu. Rasulullah begitu. Fa'innaum la ya'lamun. Karena mereka itu belum tahu. Ya, ini perbedaan antara sikap kita dengan sikapnya Rasulullah jauh sekali seperti itu. Allah mahdi qaumi, Allah tunjukkanlah kaumku, teman-temanku ini, tunjukkanlah ya Allah. Malah ada sebagian doa itu, kalaupun dia tidak beriman tuh, anak turunnya, ternyata betul, anak turunnya sahabat, maaf bukan sahabat ya, anak turunnya orang kafir Quraisy itu banyak yang menjadi tokoh agama, meriwayatkan hadis juga, bahkan juga pembela Islam pada zamannya. Itu anak-anaknya. Jadi jangan dikira, walaupun kena hebat itu bahayanya ternyata PKI itu bisa jadi. Tapi anaknya sekarang baik. Membela agama, iya. Untuk membela masyarakat, iya. Dia berkorban, bisa jadi seseorang begitu. Bisa jadi mungkin bapak ibunya jahat sekali, mungkin. Bisa jadi begitu, karena zaman Rasulullah begitu. Anaknya Abu Jahal, anaknya Abu Lahab, anaknya Walid bin Mughirah, itu yang nyiksa Rasulullah, itu menghina Rasulullah itu Walid bin Mughirah, anaknya adalah Khalid bin Walid, itu panglima perang yang bela Rasulullah. Ya demikian. Kita tindak dari sisi situ, mudah-mudahan kita nggak sampai gampang untuk dendam, supaya cepat diculno setiap dendam. Wa alika bi idharil farahi wal istibsyar. Ini baru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah kalian wa alika bi idharil farahi, tunjukkanlah kegembiraan. Wal istibsyar, selalu merasa gembira. Ya. Farah ini senang ya, senang gembira sama aja ya. Farah itu. Perlu ditunjukkan. Jangan saya merasa sumpah kan. Kamu kok mengkerut aja. Mripate mbek irunge mbek cangkeme dadi siji. Saking sumpeke. Kok sumpah kayak. Aja. Senang-senang loh, disenang-senang. Allah Ta'ala kepingin kita semua dalam kondisi bahagia. Banyak masalah ini. Loh, masalah dibikin biar sampean senang. Loh iya, kita sumuk panas misalnya. Sumuk masalah kan. Iya masalah itu. Tapi kalau ada kipas angin kita jadi senang nyaman. Alhamdulillah enak ya adem ini. Coba kalau misalnya kipas angin tadi nggak ada sumuk duluan. Nggak enak, nggak bisa. Lapar itu masalah. Tapi setelah kita makan jadi kenyang. Tahu bedanya. Alhamdulillah warak peteng gorek. Nggak bisa senang sekali warak kenapa? Tadi saya lapar. Bisa membedakan antara masalah dengan akhirnya terlepas dari masalah itu. Teman kok senang wisuda ini? Iya, saya dulu ngerjakan tesis setengah mati, Pak.
nyari dosanya wangel. Dia cerita gak enaknya curhat cerita waktu zaman perjuangannya dia ngarap tesis, ngarap disertasi, ngarap TA. Perjuangannya luar biasa. Perjuangan ngarap siapa? Ngarap kerjaannya dari kelakuan dosennya. Berarti dosennya nuakal ini. Berarti nakalnya dosen tadi itu ternyata bikin dia sekarang jadi gembira. Lepas dari kelakuan dosen itu misalnya. Atau karena kesulitan memang nyari datanya. Atau kesulitan ngarap kerjaannya. Ternyata kesulitan waktu itu dibandingkan dengan sekarang yang sudah wisuda, itu gembira. Maka Allah Ta'ala bikin masalah itu supaya kamu bisa bergembira. Begitu. Begitu pula orang-orang yang akhirnya jadi pintar karena itu. Ini masalah itu dibikin Allah Ta'ala juga supaya kamu jadi pintar. Kalau kamu jadi pintar, maka enak jadi orang pintar itu. Kemana-mana dipersilakan. Beda dengan orang bodoh, kemana-mana dilarang. Namun kalau ada orang pintar, kalau pintar otomotif ya, sama beli mobil baru. Mas beli mobil baru, iya. Saya coba mesinnya boleh. Oh silakan. Ini mas kuncinya. Silakan. Ini kalau ada orang nggak pintar, mas beli mobil baru, iya. Boleh saya coba mesinnya? Jangan ngawur, rusak loh. Coba saya buka, coba sana pergi. Ada nggak pintar? Jadi orang pintar selalu diterima di semua tempat. Orang nggak pintar, bodoh katakanlah ya, tertolak di semua tempat. Maka dijadikan pintar itu supaya kita akhirnya senang. Jadi ada masalah-masalah tadi itu bukan untuk memerengutkan kita, mencemberutkan kita, bukan. Masalah-masalah tadi supaya kita bisa punya challenge untuk bisa mengatasinya jadi orang pintar. Begitu pintar akan digembirakan oleh Allah SWT. Begitu urutannya. Jadi kalau ada masalah mencemberutkan kita, salah fokus itu. Harusnya masalah itu untuk diatasi. Jadi orang-orang hebat itu bukan orang yang tidak punya masalah. Orang yang hebat itu punya banyak masalah tapi berhasil mengatasinya. Akhirnya dia jadi pintar. Saya kira dosen-dosen yang pintar-pintar itu juga sering ketemu masalah semua. Masalah dari muridnya, dari masyarakat, dipecahkan oleh beliau. Makanya masalah cuma di dalam kelas saja itu kadang kurang. Harus masalah yang di luar kelas. Kita punya program namanya Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Itu anak-anaknya disuruh pergi keluar. Kenapa? Karena di luar banyak masalah. Nah, masalah itu tolong dibawa ke dalam kelas supaya bisa dipecahkan oleh dosen bersama-sama mahasiswa. Dari sisi ini saja bahwa masalah-masalah itu ternyata targetnya adalah bikin pinter gitu. Jadi bikin faroh istibsyar itu gembira kalau ada masalah, bukan mencemberutkan kita. Juga masalah-masalah itu sesungguhnya didesain oleh Allah Ta'ala supaya kita segera mepet kepada Allah. Banyak orang yang punya masalah, akhirnya banyak istighfarnya, banyak sholat sunatnya, bahkan banyak puasa sunatnya. Kemarin-kemarin sama enggak pernah wiridan sama sekali, Mas. Saya aku malah banyak wiridan. Oke, masalah soalnya. Berarti kemarin enggak ada masalah, dia enggak mau wiridan. Sekarang rajin wiridan. Baca Al-Quran, baca Yasin, baca surat Waqiah. Baca Waqiah, itu rezeki untuk seret. Rupanya rezeki seret itu didesain Allah Ta'ala supaya kamu baca surat Waqiah. Kok rajin tahajud? Iya ada masalah besar ini. Berarti tahajudnya disetting gara-gara ada masalah. Jadi masalah-masalah tadi itu disetting supaya kita segera mepet, segera mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kalau berhasil mendekat pada Allah Ta'ala, maka ketika hidup dekat dengan Allah, maka ketika mati juga dekat dengan Allah. An-nasu yamutuna ala ma'asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Orang itu dimatikan dalam kondisi dia hidup di dunia di mana? Dekat dengan Allah, maka matinya pun dekat dengan Allah. Dicabut nyawanya itu baca la ilaha illallah. Atau setidaknya Allah. Karena saking mepetnya dengan Allah. Dulu mungkin sebelum sakit dia nggak pernah menyebut nama Allah. Nah, begitu sakit langsung Allah, ya Allah. Aduh sakitnya ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah terus. Berarti dia itu mepet kepada Allah kalau diberi sakit. Makanya dengan sakit itu dia dipepetkan, didekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ujung-ujungnya tetap baik dan akhirnya dia gembira. Dan kalau dia jauh dari Allah, maka ketika mati pun dia jauh dari Allah, nggak kenal Allah. Maka dia akan sengsara selama-lamanya. Gitu. Tapi kalau dia dalam kondisi dekat dengan Allah, ketika mati dia dekat dengan Allah, maka akan bahagia selama-lamanya. Bukan faroh, gembira. Jadi apa-apa diarahkan ke gembiraan. Saya masih ingat doanya Gusmi ketika beliau ketemu orang jahat-jahat di sini. Ya, saya pernah cerita ya, tidak jauh dari sini ada tempat itu di Bulungan itu, Gusmi begitu doanya. Allahumma farrih kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menggembirakan mereka di dunia ini, gembirakanlah mereka di akhirat.
Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Allah, sebagaimana engkau telah menggembirakan mereka di dunia ini, gembirakanlah mereka di akhirat. Artinya apa gembira di akhirat itu? Yang matinya husnul khotimah. Kalau husnul khotimah berarti artinya apa? Dia akan segera tobat. Mungkin dia sekarang lagi senang-senang ya, karena mungkin karena minum-minuman keras suka ketawa. Wah, senang sekali. Kok judi ketawa, wah, tapi di akhirat dia akan ngenes. Karena itu meskipun mereka gembira di dunia, mohon lekas-lekaslah dia berhasil tobat. Maka didoakan supaya tobat. Begitu. Baik, balik ke sini. Wa alaika bi idharil farahi wal istibsyar. Kita diminta untuk menampakkan kegembiraan di wajah kita. Jangan sumpek. Terutama kepada orang tua. Wah, tambah soro saking golek rezeki. Sejak pandemi ini semua tutup. Nggak bisa kemana-mana. Makin sulit. Banyak yang dipecat. Terus kerjaanmu, wah sulit. Wah. Orang tua kan sumpek dengar kayak gitu itu. Apalagi kalau orang tuanya numpang di situ. Sebenarnya nggak numpang ya, orang tua itu ya punya hak di situ. Ikut di situ. Mau makan nggak kalau makan? Oh nggak makan. Nggak kalau dengar ceritamu tadi kok ngeri. Saya nggak tega mau makan nasimu. Makan aja sama anakmu. Jadi gitu. Nggak enak akhirnya orang tuanya. Tapi kalau diceritain, alhamdulillah rezeki saya banyak, Bu. Itu ibu jaluk yang itu ya harus bangga. Rezekinya dihabiskan untuk orang tua itu bangga. Karena itu adalah bagian dari birrul walidain dan ada dirgun di dunia karena perjuangan mereka. Baik, maka bi'idharil farahi wal istibsyari bi kulli ma yatajaddadul muslimin minal masari. Setiap kali ada orang Islam, ada masyarakat luas mendapat kemudahan, kita turut bergembira, memberikan apresiasi, memberikan empati. Kanuzulil amtor, turun hujan di tengah kemarau, ikut senang. Warukha al-as'ar, dia bisa menyenangkan orang. Wadhurihim al-baghin wal kufar, negara berhasil mengatasi para pemberontak, orang-orang yang apa namanya itu, yang baghin juga, yang nyinyir itu bisa dikalahkan, itu juga harus senang. Akhirnya negara jadi aman. Kalau negaranya aman kita bisa ibadah. Kalau negaranya nggak aman, ruwet perang terus, kita nggak bisa ibadah. Mau Jumatan nggak bisa tutup karena jam malam. Sulit kan? Nah, jam malam atau yang dilarang keluar-keluar. Nggak bisa kita ngaji, nggak boleh. Semua koneksi internet ditutup. Maka ketika negara aman itu, maka patut disyukuri. Kita patut bergembira. Karena itu 17 Agustus sama bergembira. Nggak usah nyari dalil itu. Itu sudah kegembiraan untuk kaum muslimin, kaum mukmin gembira. Kita juga harus turut bergembira. Memang ada perintah seperti itu. Bagi mereka yang mempertanyakan ini, anak ini ulang tahun, kan? Ini dia gembira. Ya, kita juga ikut memberikan ucapan selamat. Itu adalah kegembiraan yang juga kita berikan. Diperintah oleh Rasulullah. Ya, juga ada solidaritas. Gimana punya solidaritas? Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika fil huzni wal ihtimami bisa bima yunazzilu bihim minal balaya wal waba kal waba wal ghala wal fitan. Hendaknya kamu juga ikut sedih. Ya, ikut merasakan kesedihan terhadap bahaya-bahaya yang jatuh ke kaum muslimin. Ini memberikan turut solidaritas, kesedihan. Kalau wabak, misalnya ada penyakit. Oh, di sana ada penyakit loh, sini senang sekali. Kenapa kok senang? Ya, kan dapat rezeki dari penyakit itu loh, ya apa sih? Senang-senang malah digawe bisnis malah. Kesulitan digawe bisnis. Wal ghala, wal fitan, bencana, fitnah itu permusuhan. Teman-teman kadang keliru. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksud itu bukan sama dia ngomong elek padahal enggak, itu bukan itu. Fitnah itu adalah cobaan. Salah, itu bukan fitnah yang dimaksud di Al-Qur'an, bukan. Fitnah yang dimaksud di Al-Qur'an itu fitan yang ini loh. Fitnah ini atau fitan ini adalah permusuhan, keributan. Jadi umat Islam dulu sampai sekarang memang sering terjadi keributan. Zaman Sayyidina Ali, pendukungnya ribut sama Sayyidina Muawiyah. Padahal dua-duanya sama-sama Sayyidina itu. Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Perang Jamal itu malah pendukungnya Sayyidina Ali sama pendukungnya Siti Aisyah. Sayyidah Aisyah itu kan Sayyidina. Itu fitnah. Gampang terjadi. Nggak boleh terus kita main kasar bahwa pendukungnya Sayyidina Ali. Itu pasti Syiah. Nggak boleh begitu. Umat Islam mayoritas di seluruh dunia ini pasti Ahlussunnah wal Jamaah dan itu ikut kepada Sayyidina Ali. Dan sebaliknya, yang bertentangan dengan Sayyidina Ali berarti itu pasti kafir. Enggak mesti.
nggak boleh gitu juga. Jadi kalau ada pertentangan apalagi hal politik, hal ekonomi, jangan gampang-gampang langsung mencap itu kafir, yang itu syirik, yang itu murtad, ini jangan gampang-gampang begitu. Ini nggak boleh. Zaman Sayyidina Ali sampai para sahabat sampai para khulafa Rasyidin. Berikut-berikutnya juga para khalifah sampai zaman sekarang nggak pernah sepi dari permusuhan di dunia ini. Sampai kapanpun akan tetap ada permusuhan. Keributan pasti akan tetap ada. Nantimu tidak akan bisa bersatu. Tetap akan ada aja yang satu sama lain tidak suka. Meskipun sama-sama alimnya bisa jadi. Sama-sama ustadznya aja kadang saling menyinggung kok. Saya sering dengar Ustadz A pidato menyinggung Ustadz B. Kok nyinggung ini? Biasa itu. Manusia. Gimana pun beliau juga manusia ustadznya itu. Sama aja. Jadi nggak usah saya baru mau dengar kalau Anda itu betul-betul baik. Repot, akhirnya takut malaikat. Kok anggo buran ini cepat mati. Katakan kepada manusia, enggak ada manusia itu yang 100% baik. Ada aja begitu. Kan waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawajjahu ila Allah fi ayakshifa dzalika anhum ma'a taslim li qada'ihi wa qadrihi. Dan tawajuhlah kepada Allah, mohonkan kepada Allah supaya si fitnah tadi, keributan tadi itu bisa segera berlalu, teratasi. Mohon keselamatan bagi teman-teman kita yang sedang tertimpa bencana atau tertimpa sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Biasakan kita mendoakan orang lain. Kalau bisa malah nggak tahu orang lainnya, itu mujarab itu. Yang biasanya banyak kan dikasih tahu orangnya. Yo, sampean tak dongakno yo, muga-muga sampean rezekine akeh. Ngomong nang ngarepe wong. Ini tak dongakno ya, saya doakan kamu naik pangkat. Ngomong di depan orangnya. Nah, kan? Tapi kalau kamu tidak di depan orangnya, sendirian, ya Allah, orang itu baik sekali, teman saya ini namanya ini, mudah-mudahan dia lekas sembuh ya Allah, mudah-mudahan dia naik pangkat, mudah-mudahan dia segera mendapatkan solusi kesulitannya. Nah, doa yang tidak diketahui orang lainnya itu, orang yang didoakan itu mujarab. Cuman kita kan pilih mana? Mujarab atau dipuji oleh teman kita? Pilih mana? Ini ada teman nih, ada masalah. Sampeyan ingin masalahnya dia itu teratasi atau sampeyan kepingin dipuji telah mendoakan masalah itu teratasi, pilih mana? Milih dipuji. Ya wis doa ngarepe wonge. Ya tak doakno semoga masalahmu teratasi ya. Nggih. Padahal enggak doakno itu. Setelah dia pulang, doa enggak kepada Allah. Ya Allah, atasilah masalahnya dia. Doa gitu enggak? Kan ducuk berarti bohong itu. Tadi bilang janji mau doakan. Ternyata dia enggak doakan. Saat itu doakan. Ya kalau kepingin masalahnya teratasi, ojo ngomong-ngomong ya kan. Oke lah untuk simpatinya ngomong. Tapi untuk sendiri kita harus menyampaikan matur pada Allah supaya mereka bisa ayakshifa dzalika, berhasil mengatasi masalahnya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man lam yahtimu bi amril muslimin falaysa minhum." Orang yang tidak peduli dengan problemnya orang muslim berarti bukan bagian dari mereka. Ini enggak diakoni sebagai golongan kelompok muslim. Nah, repotnya ini kalau di akhirat kelak yang muslim kumpul di sini, ya udah saya Islam, kumpul di sini. Saya ikut kumpul, kamu enggak peduli kok. Kamu ngurusi prestasimu sendiri, kamu ngurusi dirimu sendiri, kamu kekayaanmu diri sendiri. Kamu enggak ngurusi orang muslim sama sekali. Sana. Wah, repot ini. Repot ini. Karena Rasulullah bersabda, "Malam ya kamu bi amril muslimin falaysa minhum." Orang yang tidak peduli orang lain kesulitan, enggak peduli. Anak tonggo kesulitan, nggak peduli. Anak konco kesulitan, nggak peduli. Itu bukan termasuk kelompok mereka. Tutup boloku, tutup boleh muslim. Maqala salawatullah alaih, masal mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim mithlul jasadi al-wahidi. Idza ishtaka minhu adu tuda'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal hamma. Perumpamaan seorang mukmin itu dalam hal tawaddu, cinta mereka, wa ta'atufihim, dalam mengkasih sayang mereka, misal jasad, seperti jasad tubuh al-wahid yang satu itu. Idza ishtaka, kalau ada yang mengeluh, minhu aduun, salah satu anggota badan, misalnya sakit, kakinya sakit, tuda'i lahu sa'irul jasadi. Nanti yang merintih seluruh badannya. Bisa hari diantaranya adalah nggak bisa tidur. Tidur kan bagiannya mata, bagiannya telinga, bagiannya mulut. Tapi dia merasakan sakitnya kaki, itu nggak bisa tidur. Walhama, dan ikut panas badannya misalnya. Ini adalah perumpamaan kaum mukmin. Kalau ada yang kesulitan, mari kita bantu. Yang dekat maupun yang jauh, terutama yang dekat. Yang dekat harus diutamakan. Kadang-kadang kita terlalu simpati kepada yang jauh sekali di sono. Tapi di tetangga kita sendiri, tetangga desa sendiri, tetangga kampung, tetangga kantor, tetangga perusahaan,
tetangga kota, ini kadang-kadang jauh dari rasa simpati. Harus kita tetap simpati kepada kaum mukminin. Yang dekat maupun yang jauh, kita simpati semuanya. Demikian. Saya kira sampai di sini dulu ngaji kita. Waktunya sudah cukup yang. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al siha wal afiyah subhanahu. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمين آمين. الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آمين. عذاب النار. وصلى محمد سيدنا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irin tadi saya nge-share ini wiridannya silakan diamalkan kalau bisa pagi sore, tapi kalau nggak bisa ya pagi. Nggak bisa 100% selesai, separuh juga nggak apa-apa. Namanya Bade ini Bade. Jadi yang atas ini adalah teksnya. Ini saya taruh di chat ya. Oh, okay. Intip.in. Jadi wirid teks. Ini teksnya. Namanya Wiridul Latif. Terus kalau bawah ini suaranya. Jadi kalau baca nggak repotan, ini cara macam ini, ya opo. Nah, dengarkan aja suaranya itu. Suaranya itu aja. Yang mewakili saya suaranya itu aja sudah. Caranya coba gimana caranya lihat? Caranya baca, Pak. Iya. Teksnya itu coba diklik, Pak. Intip.in _wirid teks. Coba aja. Gimana? Di chat. Chatting. Kolom chat Pak Janarko. Janarko bisa masuk ke chat. Chat itu yang bawah ada logo orang bicara. Logo kotak chat. CHAT. Oke. Itu ada tulisan nggak Pak di situ? Suaranya ada di hati intip itu ya. Itu diklik ya. Nah, itu diklik yang intip.in _wirid teks. Itu teksnya. Tapi kalau agak sulit bacanya, mungkin nggak lancar, dengerin aja suaranya. Suara. Nanti kita bareng-bareng sama suaranya itu. Oke. Itu silakan diamalkan. Kalau bisa nanti mulai dipelajari maknanya, itu untuk membangun karakter kita di hadapan Allah. Gitu. Di dunia juga karakter kita baik, di hadapan Allah juga baik. Ini juga insya Allah ya solusi-solusi atas problem kita itu ya disediakan solusinya oleh Allah. Jadi saya enggak mungkin satu-satu masalah kita enggak, sekaligus saja ini untuk berisi semua masalah-masalah kita sekaligus. Ya, biar keluarganya rukun, biar anak-anaknya juga berbakti, orang tua juga anak-anak itu bisa sukses kehidupannya, kita sendiri juga di situ. Kalau terjemahannya ya nggak ada ya. Nah, nanti terjemahnya bisa ngikut berikutnya, tapi banyak di internet terjemahnya boleh. Wiridul Latif ininya. Namanya Wiridul Latif. Di internet cukup banyak teman-teman yang memberikan artinya. Wiridul Latif. Kontennya kita sudah pelajari dari awal. Jadi kitab Risalatul Ma'awana ini sekaligus juga menjelaskan satu persatu yang ada di Wiridul Latif itu. Misalnya tadi ada doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Di situ diajarkan. Nah, silakan ini. Ini kalau Anda misalnya lagi disuguhi orang secangkir kopi misalnya tapi kok ragu. Ojo-ojo iki mbek wonge dikek apa-apa iki. Engko aku istilah disihir lah ya. Tapi insya Allah dengan baca itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali kita baca insya Allah netral itu. Sihir-sihirnya. Hilang kabeh wis. Wis bablas. Doa pagi petang juga ada itu tuh. Nggih, kalau bisa dibaca pagi petang, kalau nggak bisa ya pagi saja. Setidaknya pagi. Kalau petang ada versinya soalnya. Ini kalau kita baca di ini di-downloadkan sama Bu Dini. Terima kasih Bu Dini. Kalau Anda bisa buat yang di downloading ini, nanti ada bacaannya. Ini kalau pagi sama petang ada bedanya dikit. Amsaina sama asbahna itu ya. Jadi, kalau petang namanya amsaina, kalau pagi namanya asbahna. Tapi kalau ruwet asbahna semua nggak apa-apa. Yang penting dikocok. Kurang-kurang dikit. Nggak apa-apa. Asbahna.
Kalau pagi, kalau yang ada tulisannya asfahna, sore dibaca namanya amsayna atau amsayna. Jadi kita bahas selama ini itu bab demi bab itu sebetulnya membahas tentang doa ini juga. Karena yang menyusun juga Said Abdullah Haddad yang bikin kitab ini juga. Susunannya dari mana? Ya tentu dari Nabi ya, dari Al-Quran, dari Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca ini, atau membaca ini, atau kita kan punya pola hidup seperti ini. Oke, itu. Kalau ditanyakan saya persilakan. Hadirin. Mungkin ada waktu sedikit. Saya boleh nanya. Ibu, saya bukanya biar kelihatan. Saya Indah Yuswarini, Prof. Dalam kehidupan dan penghidupan, ini saya implementasikan pada fa'inna ma'al usri yusron dan fa'inna ma'al usri yusron. Nah, contoh sekarang dalam kehidupan saya sejak saya ngajar, saya di DRI, di masih kelas cucu yatim, masih kelas 4 SD. Kemudian begitu saya pensiun, perjalanan lama, sekarang dia sudah mulai TK. Nah, apakah ada, maaf saya kalau salah, mohon maaf, usri yusron sama dengan usri yusro, atau usri yusron kurang dari usri yusro, atau lebih dari. Nah, karena apa? Pada saat dia sekarang, cucu saya sekarang sudah kerja praktek, saya tawarin, saya carikan muridnya eyangmu yang sekarang menjadi ini. Nah, apa jawabannya? Apa saya enggak bisa cari sendiri? Nah, itu berarti yang menyakitkan itu lebih besar daripada yang menyenangkan bagi saya. Saya hanya bisa, apa yang salah yang saya sampaikan pada mereka. Akhirnya dia mencari sendiri. Apakah proses masalah yang timbul, yang menyedihkan dan gembira itu, saya hanya bisa bicara ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya hanya bisa bicara itu, atau ada jalan keluarnya? Bagaimana Prof, saya bisa memberi masukan pada dia, karena dia sekarang ibunya bukan main walaupun pandemi, karena kampusnya memang dekat, dia membentuk satu tim, ngelesi lah, memberi macam-macam dia kesibukannya. Seperti itu, Bos. Apa caranya dia salah? Apa gimana ya? Saya sampai bingung. Tapi dia bebas, UKT bebas, malah dapat dana dari bank gitu dapat. Nah, Ibu enggak setuju apanya, Bu? Yang enggak disetujui apanya? Tidak, saya setuju caranya. Cara yang mana? Caranya apakah dia tidak bisa merendahkan diri? Baik, paham. Ya, emang betul, Bu. Masya Allah. Kadang-kadang godanya orang pinter ya. Itu merasa yang lain itu jadi nggak pinter, nggak simetri dirinya. Emang ada apa namanya istilahnya itu, godaannya lah. Dari karena nggak itu pinter biasanya ngerasa orang lain nggak pinter. Bu, apapun yang terjadi, dia salah, maka posisi kita sebagai orang tua harus nomor 1 memaafkan. Bukan bahwa punya anak, punya istri, punya suami ya, itu menyenangkan. Tapi kadang-kadang itu menyakitkan. Jengkel no. Nyeneng noi, tapi kadang-kadang jengkel no. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sak temene duwe bojo, duwe anak, iku nyeneng no. Tapi kadang-kadang jengkel no. Tapi kalau kita mau wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha. Tapi kalau kita mau memaafkan, maka Allah Ta'ala memaafkan kalian juga, menyayangi kalian juga. Nah, memaafkan yang pertama itu adalah wa in ta'fu. Sama nuntut apa-apa. Artinya, gak apa-apa, tak sempurna, gak apa-apa aku mbok koyo diloroni tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, itu gak apa-apanya itu penting. Tapi kalau sampai apa-apa, aku itu wong tuamu. Nang aku kok gak sopan. Kamu itu ya, oyuku. Nah, jangan. Kamu itu adalah jangan nuntut apa-apa. Itu taghfiru. Wa in taghfiru itu artinya gak apa-apa wis, tak relakan. Nah, wa tasfahu yang kedua tasfahu. Tasfahu itu mau musafahah, mau berdialog. Apa sih? Oh, ini toh. Oh, yo ojo nemen-nemen sakno sama nawake. Itu artinya kita dalam kondisi memaafkan tapi musafahah, berdialog. Bukan
Fadlan golidol kolbi tadi, keras hati. Kaiso, sing bener aku iki wis tau asam garam kehidupan. Itu nyombong malahan, gak oleh. Orang tua merasa lebih baik daripada anak itu juga podo mbek zaman iblis, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Itu kelakuan iblis. Jangan ditiru. Di tengah tasfahu itu artinya berdialog. Memaafkan tapi di dialog. Wa taghfir dan dilupakan. Oh, iya sih, selali aku san. Nah, kalau kita berhasil memaafkan dengan sampai level itu, maka dia akan dimaafkan oleh Allah. Nek dimaafkan oleh Allah, hati ini gembuk, gampang nerima pitutur, gitu. Nah, masalahnya orang tua kadang nggak bisa begitu. Orang tuanya jengkel kepada anaknya. Karena jengkel kepada anaknya berarti anaknya dosa besar. Kan dosa, menyakiti hati orang tua dosa nggak? Dosa. Perintah Al-Qur'an waqfid janahaka. Rendahkan sayapmu, terutama kepada kedua orang tuamu. Nek ngomong cuk dur-dur sayape, kayak burung gagak, burung elang kan gini sayapnya ya. Wah, tinggi sekali, ngomongnya bahasa dawur, mentit sampai sundul pian, sundul genteng. Mentit sekali. Nah, itu nggak boleh. Karena itu dia berdosa. Nah, kalau orang anak itu berdosa, maka hatinya jadi keras. Kalau hatinya jadi keras, tidak menerima masukan, tidak menerima saran. Kalau nggak menerima saran, akhirnya terus-terusan jadi orang keliru, orang salah. Nah, solusinya di mana? Sakjane sing salah wong tuane. Karena belum bisa nyepuro. Kenapa? Karena kalau bisa disepuro, akhirnya dosanya disepuro Allah. Loh, kenapa anak itu nggak bisa sepuro sendiri? Nggak bisa. Soalnya nyakiti orang tua, njaluk sepuro nang wong tua. Sampeyan kudu njaluk sepuro nang wong tua sih supaya disepuro. Nah, itu masalahnya. Orang tuanya belum nyepuro, akhirnya nggak disepuro dosane gitu. Nah, solusinya adalah segeralah kita walaupun tidak dijalui sepuro tetap nyepuro. Walaupun tidak dimintai ridho tetap ngeridani gitu. Nah, kalau sampai orang tuanya nyepuro berarti anak itu disepuro Allah. Kalau disepuro Allah berarti hatinya tidak dari keras. Jadi apa? Lembut. Nah, kalau hatinya sudah empuk, tidak qaswatal qalbi. Bahasa Al-Qur'an itu qaswatal qalbi atau hati yang keras. Nah, kalau sampai hatinya sudah tidak keras, sudah lembut, maka mudah dikasih tahu. Kalau sudah mudah dikasih tahu, berarti wong apik. Jadi pertandane wong apik biasanya itu punya orang tua yang gampang nyepuron anak. Iya, Prof. Ini monggo kita latih untuk kita sepuro. Nah, kalau sudah kita bisa nyepuro, apalagi bisa meridhoi, tetap senang nang anak. Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhani Allah, ridhani wong tua. Kalau ridho kepada anak, anaknya diridhoi Allah. Ini anaknya diridhoi Allah, disenang-senang oleh Allah. Termasuk kelakuannya disenang-senang oleh Allah. Tapi kalau orang tuanya suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Nah, kasihan sekali kalau ada anak yang punya orang tua gampang murka, gampang nggak terima, gampang ngamuan. Wah, itu anak petanda anak ciloko itu. Kenapa? Diamui wong tua berarti diamui Gusti Allah. Ojo sisan-sisan ngamuk. Kalau kita ngamuknya anak podo usul nang Allah Ta'ala, ya Allah tolong anak itu disiksa ya Allah. Podo ngono, persis itu. Tidak usah pisan-pisan ngamuk. Disepuro aja. Enggak apa-apa, wis apa. Ketokane kan kita ngejarno dia, tapi bukan, itu kita matur pada Allah, proposal kepada Allah. Nah, apa-apa kalau kita awali dengan bismillah, proposal pada Allah, Allah Ta'ala yang ngurusi. Contoh sampean mau nuturi mahasiswa misalnya. Terus gak direken mahasiswa. Tapi sampean bismillah dulu sebelum nuturi kan. Bismillahirrahmanirrahim, matur pada Allah. Nun sewu ya Allah, bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Dituturi. Terus gak tembus, gak apa-apa. Nanti Allah Ta'ala yang meneruskan itu. Walaupun sampean metodenya elek misalnya. Ya nun sewu ya, banyak dosen ngajarnya itu gak enak. Dosen ngajarnya gak enak. Akhirnya gak pinter-pinter ada. Tapi dosennya mungkin dongo dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sewu ya Allah, minterkan hamba penjenengan ini. Nanti diterus sampai Allah Ta'ala itu. Walaupun ngajar sama nggak enak, tetap ada pinter. Karena diterusnya oleh Allah. Padahal anak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dituturi. Mangannya bismillah. Tapi ngombe bismillah. Nuturi anak gak bismillah. Ini apa? Ini kita pamit kepada Allah Ta'ala. Iya. Dilatih untuk nyepurung. Untungnya perilakunya bagus itu, Prof. Perilakunya luar biasa. Ya. Bagus sekali. Kelebihan ada kekurangannya, Bu. Iya. Boleh. Terus apresiasilah. Jangan apresiasi. Iya. Berapa kali ngelem. Itu menandakan senangnya wong tua nang anak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Golek ana
terus critakno, omongno, ojo dibatin tok. Aku seneng di anak awakmu. Kon warek perjuangan, aku seneng, seneng alhamdulillah. Aku bangga. Omongan kok gitu. Wa amma bi nikmatika, wa amma bi nikmati rabbika hadis. Golek ono apike, terus omongno gitu. Nggih, ngaten mawon. Matur nuwun sangat, no. Matur nuwun. Assalamualaikum Bu warahmatullahi Indah iki anu putune gitu tuh, putrane. wabarakatuh. Putu. Karena saya Putu. sudah sendirian, Prof. Saya sendirian. Putu. Jadi Ini cucu putu itu saya. anak, ya, ibu nang anak, mbak nang putu, jerundi senengnya. Mbak nang putu, itu melebihi sebetulnya tuh. Ibu nang anak kadang suka nyeplesi, nek mbak nang putu coba, gak wani nyeplesi, Kelewat Pasti wani. Gak wani nyeplesi. Oke, nuwun. cukup ya. Bu Siti, Bu Siti, ada sama kan? Boten pun cukup. Sudah cukup ya. Ini jangan kita akhiri. Matur nuwun. Isen bagus Bu Siti Rohmah Isen, nggak apa-apa. Ditambah satu, darah Isen tadi. Iya, Bu Siti. Oke. Moga Bu Siti. Terima kasih, Ustaz. Oke, moga Bu nyebrang segoro ini. Ya, terima kasih. Saya asli Sampang, ikut suami. Singkat kata, dari pemaparan Ustadz dari awal, saya teringat dengan salah satu tingkah putri saya yang masih umur 6 tahun gitu, 4 putra putri saya masih dalam masa pendidikan sekolah dasar. Apakah ini termasuk dalam innamal usri yusra ya Ustaz? Saya ketawa sendiri akhirnya gitu. Artinya seperti ini ceritanya, yang 6 tahun itu kan kadang tanpa sepengetahuan saya, tapi tetap saya pantau gitu. Terkadang ngambil uang kakeknya gitu, terus disimpan di tempatnya dia sendiri menyimpan. Terus, nah, tapi di sisi lain, di saat memang ada kebutuhan yang betul-betul urgent gitu, dia bilang, Umi, saya punya uang, ini Umi pakai aja dulu, gitu. Padahal saya tahu kalau dia tuh ngambil uang kakeknya gitu. dan memang urgen memang kebetulan memang harus saya lakukan detik itu juga Ustadz, sehingga saya berkata ya Allah, lucu juga ya kelakuan seperti ini. Artinya di mana ada kelakuan jelek ada kelakuan baik, dan saya berjanji ini harus saya bayar hutang ya Allah, saya seperti itu. Dalam artian entah dalam hutang Saya paham Bu. Ya gitu. Ya gak cuma anak tok, masih orang tua juga gitu. Ketokannya tapi omongnya lekit. Gegetno bisa aja Bu. Jadi anaknya omongannya baik tapi nyelekit, bisa jadi seperti itu. Enggak baik tapi ternyata niatnya baik. Nah, itu ada itunya juga. Jadi kita cari baiknya, kita apresiasi. Yang elek nanti kita tuturi, tapi nuturinya itu nanti dulu. Kalau sampai kita sudah bisa memaafkan baru boleh nuturi. Selama kita belum bisa memaafkan jangan nuturi. Khudhil afwa wa'mur bil urfi. Sepuron dhisik terus baru nuturi. Maafkan dulu baru kasih tahu. Sebelum kita berhasil memaafkan, jangan ngasih tahu. Nanti ada pertentangan, keributan. Maka lain tadi itu sudah melakukan kebaikan, yaitu menolong. Anak perlu itu titik dibetulkan. Gini nak caranya nak. Kamu nggak ngerti caranya kan? Caranya gini. Ya, gini. Setelah gini ini nanti gini itu kan enak kan? Gitu. Jadi anak itu Bu, ambil Allah Taala dilatih begitu. Salah-salah itu disepuro. Terus kalau ada benernya itu dilipat gandakan. Tahu nggak? Kalau mereka berbuat dosa, anak kecil dikasih dosa apa enggak? Nggak dikasih dosa. Itu pendidikan Allah Ta'ala begitu. Tapi nggak tahu kita kadang kalau sama anak kecil ya, terutama guru-guru ya, gampang sekali ngasih sanksi. Oh kamu harus berdiri kaki satu ya di pojok ruangan sana. Ngelebihi Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala aja nggak nyiksa anak, nggak ngukur anak. Jadi terus nggak ngukur ke anak. Kamu tulis ya ini 1000 kali tulisnya. Nulis ayat 1000 kali. Malah arek benci nang ayat itu. Nulis sholawat ya sampai 100 kali di kertas. Malah arek kadang gak seneng sholawat. Guru-guru disiksa dikonduli sholawat itu. Jadi mesti ini kita kalau salah-salah itu dimaafkan, bukan dibiarkan ya, dimaafkan, betulkan. Khudhil afwa sepuron dhisik, wa'mur bil urfi, terus dijak sing apik, dituturi yang baik. Caranya begini nak, kalau menolong orang itu istilahnya itu amar ma'ruf itu bukan bil mungkar, itu jenenge amar ma'ruf nyambi mungkar, bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yo ma'ruf tapi disambi sampai mungkar-mungkar titik. Enggak, caranya gini. Gitu. Jadi golek apike diceritakno, diapresiasi. Saya kira itu
Nggih. Mohon maaf. Terima kasih buat semuanya yang beri kesempatan. Mari semuanya nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.